Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dengan syarah dari Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah taala. Halaman 59. Qala al-musannifu rahimahullahu. Penulis rahimahullah mengatakan, qaulillahi ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, faqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah hanifan sebagai orang yang hanif, sebagai orang yang bertauhid. Fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha. Yang itu merupakan fitrah Allah yang Allah tanamkan kepada manusia. Surat Ar-Rum ayat 30. Ya, maka bab ini adalah bab yang membahas tentang istiqamah di dalam Islam. Ya, Allah Ta'ala perintahkan kita untuk hadapkan wajah kita kepada agama Allah terus. Maksudnya perintah untuk istiqamah di atas ajaran Islam yang benar. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam mewasiatkan kepada anak-anaknya biha dengan agama Islam, dengan agama yang lurus. Wa Yaqub, dan juga Nabi Yaqub melakukan demikian. Surat Al-Baqarah ayat 132. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Dan telah kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, untuk mengikuti millah Nabi Ibrahim, untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, yaitu hanifan, yaitu agama Hanifiyah, agama yang mengajarkan kepada tauhid. Surat An-Nahl ayat 123. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli nabiyyin ulatan minan nabiyyina. Sesungguhnya setiap nabi memiliki para pembela. Yang pembela ini juga dari kalangan para nabi. Wa inna waliyyi minhum abi Ibrahimu wa khalilur rabbi. Dan di antara pembelaku, di antara mereka adalah ayahku. Siapa ayahku? Yaitu Nabi Ibrahim. Ya, karena Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Ibrahim. Ya, maka Nabi Ibrahim bisa disebut dengan ayahnya. Yang Nabi Ibrahim adalah Khalil Rabbi, adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah membaca ayat inna awlan nasi bi Ibrahim alladzina taba'uhu wa hadha an-nabiyyu walladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang paling dekat kepada Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang mengikuti ajaran beliau, yaitu ajaran tauhid. Dan juga orang yang paling dekat kepada beliau adalah Nabi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga orang-orang yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah penolong bagi orang-orang yang beriman. Surat Al-Imran ayat 68. Dan hadis ini rawahu At-Tirmidzi, hadis riwayat At-Tirmidzi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', Nabi bersabda, bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam dimulai dengan keterasingan dan akan kembali menjadi asing sebagaimana awalnya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing ketika itu.
Rawahu Muslimun, hadis sahih riwayat Muslim. Walahu anhu aidan. Dan juga dari Abu Hurairah juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad kalian. Wala ila amwalikum, dan Allah tidak melihat harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Namun Allah Ta'ala melihat kepada hati-hati kalian dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Walahuma an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Dan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ana faratukum 'alal haudhi." Aku mendahului kalian di telaga yang ada di akhirat. Wala yurfa'anna ilayya rijalun min ummati. Dan sungguh diperlihatkan kepadaku beberapa orang dari umatku nanti di akhirat. Hatta idza ahwaitu liunawiluhum. Sampai ketika aku ingin untuk membawakan air dari telaga tersebut kepada mereka, ternyata tulijuduni. Ternyata mereka dijauhkan dariku. Mereka diusir dariku. Fa'aqulu ay rabbi ashabi. Maka aku, Rasulullah mengatakan, wahai Rabbku, wahai Allah, ini adalah sahabat-sahabatku. Ini adalah kaumku. Fa yuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Maka Allah mengatakan kepada beliau, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mengetahui apa kebid'ahan yang mereka lakukan sepeninggalmu. Kemudian walahuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dari Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, wadittu ana qad ra'ayna ikhwanana. Ketika diperlihatkan kepada aku beberapa saudara-saudaraku, artinya beberapa kaumku. Faqalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Maka orang-orang tersebut mengatakan, bukankah kami adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Qala antum ashabi wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du. Maka kata Nabi SAW, kalian adalah sahabat-sahabatku. Adapun saudara-saudaraku adalah orang-orang yang belum datang setelah kalian. Artinya orang-orang yang datang setelah kalian. Qalu fa kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika? Maka orang-orang tadi mengatakan, bagaimana engkau bisa mengenali orang-orang yang datangnya setelah dirimu dari kalangan umatmu? Bagaimana engkau bisa mengenali mana umatmu, mana bukan? Qala, maka Nabi bersabda, ara'aitum law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalun baina dhahranai khailin duhmin buhmin. Bagaimana menurut kalian, kata Nabi, andaikan ada seseorang yang memiliki khailun, memiliki kuda, yang kuda tersebut ghurrun muhajjalun, berwarna putih bersih. Yang kuda putih bersih ini baina dhahranai khailin duhmin buhmin, berada di tengah-tengah kerumunan kuda yang hitam legam. Ala ya'rifu khailahu, apakah pemilik kuda tersebut akan mengetahui, akan mengenali si kuda putih tersebut? Qalu bala. Maka mereka mengatakan tentu saja. Karena kuda putih ada di kerumunan kuda-kuda yang hitam legam.
Qala, maka Nabi bersabda, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu. Maka Rasul bersabda, mereka umatku akan datang di hari kiamat dalam keadaan ghurran muhajjalin, ya, memiliki tanda putih bersih minal wudu, yang merupakan bekas wudu. Wa ana faratuhum 'alal haudi, dan aku mendahului mereka di telagaku nanti di akhirat. Ala layudhadanna rijalun yawmal qiyamati an haudi. Ketahuilah akan diusir beberapa orang di hari kiamat dari telagaku. Kama yudhadu al-ba'iru ad-dallu, sebagaimana diusirnya onta yang tersesat. Unadihim ala halumma, yang kelak aku akan mengatakan kepada mereka, ayolah kemari, wahai umatku. Fayuqalu, maka ternyata Allah Ta'ala mengatakan, innahum qad baddalu ba'daka. Wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang ini telah mengganti ajaran-ajaranmu sepeninggalmu. Ya, telah melakukan kebid'ahan, mengganti ajaran Islam dengan ajaran yang lain sepeninggalmu. Fa'aqulu, maka aku pun ketika itu mengatakan suhqan. Kalau gitu menjauhlah. Walil Bukhari, dalam Sahih Bukhari, bainama ana qa'imun idza zumratun. Ketika aku sedang berdiri, kemudian aku melihat ada sekelompok orang. Hatta idza araftuhum wa arafuni. Sampai ternyata aku mengenali mereka dan mereka pun mengenali aku. Kharaja rajulun baini wa bainahum. Maka keluarlah seseorang di antara mereka dan aku. Berjalanlah seseorang di antara mereka dan aku. Faqala halumma. Maka aku mengatakan, wahai fulan, kemari. Faqultu ila aina. Maka aku bertanya, kemana engkau akan pergi? Qala ila nari wallahi. Maka dia mengatakan, aku akan pergi ke neraka demi Allah. Demi Allah, aku disuruh pergi ke neraka. Seperti itu. Qultu ma sya'nuhum. Maka aku pun bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan mereka ini? Mereka ini umatku, kenapa mereka terusir? Qala innahum irtaddu ba'daka ala adbarihim al-qahqara. Maka Allah mengatakan kepada Rasulullah, sesungguhnya mereka telah murtad sepeninggalmu. Ala adbarihim qahqara, mereka berpaling dari ajaran Islam. Ala adbarihim qahqara artinya berpaling. Mereka berpaling dari ajaran Islam. Thumma idza zumuratun, kemudian ada sekelompok orang yang lain. Fadzakara mithlahu, kemudian Nabi menyebutkan kisah yang mirip seperti itu. Qala, kemudian di akhir hadis Nabi mengatakan, fala urahu yakhlusu minhum illa mithlu hamalin na'ami. Maka aku tidak melihat mereka, orang yang keluar dari barisan tersebut, tidaklah aku melihat mereka keluar kecuali seperti hamalin na'ami, seperti unta yang terlantar, unta yang tidak terurus. Walahuma fi hadithi Ibn Abbasin. Dan dalam Sahih Bukhari Muslim dari hadisnya Ibnu Abbas disebutkan di sana Nabi mengatakan, fa aqulu kama qala al-'abdus salihu. Maka aku akan mengatakan nanti di akhirat ketika melihat fenomena seperti itu, ada orang yang terusir, maka aku akan mengatakan sebagaimana perkataan seorang hamba yang saleh, yang maksudnya Nabi Isa. Perkataan Nabi Isa yang Allah abadikan dalam Al-Quran, beliau mengatakan, wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim. Dan aku akan menjadi saksi bagi mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Surat Al-Maidah ayat 117. Walahum anhu marfu'an. Dan juga dalam Sahih Bukhari Muslim secara marfu' dari Ibnu Abbas juga. Ma min mauludin yuladu illa 'alal fitrati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Tidaklah ada anak yang terlahir di dunia kecuali dia terlahir di atas fitrah, dalam keadaan masih fitrah, dalam keadaan masih lurus fitrahnya. Fitrah di sini maksudnya dalam keadaan bertauhid. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, atau membuat dia menjadi Nasrani, atau membuat dia menjadi Majusi. Kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a. Sebagaimana hewan ternak, maka dia akan melahirkan hewan ternak yang sehat, yang tidak memiliki cacat. Hal tuhissuna fiha min jad'a'a. Apakah kalian mengetahui pada anak hewan ternak tersebut ada penyakit jad'a, yaitu penyakit cacat pada telinganya. Hatta takunu antum tajda'unaha, sampai kalian sendiri yang membuat anak tersebut telinganya cacat. Hewan ternak yang sehat, maka akan keluar anak yang sehat juga. Anaknya menjadi cacat karena pemiliknya lah yang membuat si anak hewan ternak ini cacat. Tsumma qara'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian Abu Hurairah membaca sebuah ayat, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang Allah tanamkan kepada manusia. Surat Ar-Rum ayat 30 yang ada di judul tadi. Hadis ini muttafaqun alaih, sahih riwayat Bukhari Muslim. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dan dari Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi. Dahulu orang-orang biasanya bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Wa ana as'aluhu 'anil syarri, sedangkan aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Makhafata ayyudrikani, karena aku khawatir keburukan tersebut menimpa aku. Faqultu ya Rasulullah, maka aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Dahulu kami berada di zaman jahiliyah dan zaman penuh keburukan. Faja'anallahu bihadzal khairi, maka Allah Ta'ala datangkan kepada kami kebaikan ini, yaitu Islam. Fahal ba'da hadzal khairi min syarrin, apakah setelah kebaikan ini ada keburukan lagi? Apakah ada zaman keburukan? Qala na'am, kata Nabi, iya. Faqultu wa hal ba'da hadzal syarri min khairin, apakah setelah zaman keburukan tersebut akan ada zaman kebaikan? Qala na'am, kata Nabi, iya. Wa fihi dakhanun, dan di zaman itu ada dakhan. Qultu wa ma dakhanuhu, maka kata Hudzaifah, apa itu dakhan? Qala qaumun yastannuna bi ghairi sunnati, itu sekelompok orang yang mereka menggunakan sunnah, mereka menggunakan cara hidup bi ghairi sunnati, bukan dengan cara hidupku, bukan dengan tuntunanku. Mereka menggunakan tuntunan bukan dengan tuntunanku. Wa yahtaduna bi ghairi hadyi, mereka menggunakan petunjuk dengan selain petunjukku. Ta'rifu minhum wa tunkiru, kalian akan mengenal orang-orang itu dan kalian akan mengingkari mereka. Qultu wa hal ba'da hadzal khairi min syarrin, dan apakah setelah zaman kebaikan tersebut apakah ada zaman keburukan lagi? Qala na'am, kata Nabi, ya. Fitnatun amya, yaitu akan terjadi fitnah. Fitnah di sini artinya kerusakan, musibah. Dikarenakan amya, yang dikarenakan karena orang-orang awam. Orang-orang awam menyebabkan terjadi musibah, jadi kerusakan agama. Wadu'atun ala abwabi jahannam, dan dikarenakan adanya banyak dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahanam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha, orang-orang yang menjawab seruan dai-dai tersebut, orang-orang yang
dari dia tersebut akan terlempar ke neraka jahanam. Qultu ya Rasulullah, Hudzaifah mengatakan, wahai Rasulullah, sifhum lana. Ya, tolong sebutkan ciri-ciri mereka kepada kami. Qala qaumun min jildatina. Mereka adalah sekelompok orang yang kulitnya sama seperti kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Dan mereka berbicara dengan lisan, dengan bahasa yang sama seperti kita. Fa qultu ya Rasulullah, Hudzaifah mengatakan, wahai Rasulullah, fama ta'muruni in adraktu dzalika? Apa yang engkau perintahkan kepadaku andaikan aku mendapati zaman seperti itu? Qala, Nabi bersabda, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Hendaknya engkau berpegang teguh pada jamaah kaum muslimin dan juga para ulil amri, para pemimpin mereka. Dan engkau berada di atas kebenaran dan tetap mendengar dan taat kepada pemimpin. Maksudnya demikian. Qultu, kata Hudzaifah, fa illam yakun lahum jama'atun wala imamun, andaikan ketika itu tidak ada orang-orang yang berpegang pada kebenaran sama sekali dan tidak ada pemimpin ketika itu. Qala, maka kata Nabi SAW, fa'tazil tilkal firqa kullaha. Maka tinggalkanlah semua firqah-firqah itu semuanya. Firqah-firqah yang ada tinggalkanlah. Walau an ta'adda ala asli syajaratin, walaupun engkau harus menggigit akar-akar pohon, hatta ya'tiyakal mautu wa anta ala dzalika, sampai kematian mendatangi engkau dan engkau tetap istiqomah di atas keadaan tersebut. Tetap istiqomah menjalankan Islam yang benar ketika meninggal. Akhrajahu, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Wa zada Muslimun thumma madza? Dalam riwayat Muslim terdapat tambahan, thumma madza? Kemudian setelah itu apa lagi wahai Rasulullah? Qala, kata Rasulullah, thumma yakhruju ad-dajjalu ma'ahu nahrun wa narun. Kemudian setelah zaman itu akan keluar Dajjal, yang Dajjal membawa sungai dan membawa api. Ya, Dajjal akan menguji manusia dengan sungai, maksudnya kenikmatan, dan nar, api, maksudnya dengan kesulitan. Faman waqa'a fi narihi wajaba ajruhu wa hutta anhu wizruhu. Yang bisa bertahan dengan kesulitan yang diberikan oleh Dajjal, maka dia wajib mendapatkan pahala dan akan dihapuskan dosa-dosanya. Waman waqa'a fi nahrihi, namun orang yang tertipu dengan kenikmatan dari Dajjal, wajaba wizruhu wa hutta ajruhu, maka dia wajib mendapatkan dosa dan dia akan dihapuskan kebaikannya. Qultu thumma madza? Kemudian Hudzaifah mengatakan, kemudian setelah itu apalagi wahai Rasulullah? Qala hiya qiyamus saah. Yang setelah itu yang ada adalah kiamat. Wa qala Abul Aliyati, dan Abul Aliyah mengatakan, ta'allamu al-islama fa idza ta'allamtumuhu fala targhabu anhu. Pelajarilah Islam yang benar. Karena kalian kalau mempelajari Islam yang benar, maka kalian tidak akan benci Islam. Wa alaikum bisiratal mustaqim. Dan hendaknya kalian berpegang teguh pada jalan yang lurus. Fa innahul Islam, dan siratal mustaqim itulah Islam. Wa la tanharifu 'anis sirati shimal wa la yaminan. Hanyalah kalian menyimpang dari jalan yang lurus dengan kalian berbelok ke kiri maupun ke kanan. Wa alaikum bisunnati nabiyikum, dan wajib bagi kalian untuk berpegang pada sunnah Nabi kalian. Wa iyyakum wa hadhil ahwa, dan hendaknya kalian menjauhi al-ahwa, menjauhi kesesatan, atau menjauhi kebid'ahan. Kemudian penulis kitab Fadlul Islam Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan, ta'ammal kalama Abi Al-Aliyah, hadza ma ajallahu. Renungkanlah perkataan Abu Al-Aliyah ini, betapa agungnya perkataan ini. Wa'rif zamanahu alladhi yuhadziru fihi min al-ahwa. Perhatikanlah zaman beliau, artinya
perhatikanlah beliau mengatakan perkataan di atas di zaman beliau, di zaman dahulu. Ya. Yang ketika itu saja beliau sudah yuhadziru fihi minal ahwa, sudah memperingatkan orang-orang dari kesesatan. Allati manittaba'aha faqad raghiba 'anil Islam. Ya, orang-orang yang mengikuti kesesatan, mereka akan benci kepada Islam. Ya, atau al-ahwa juga bisa kita artikan kebid'ahan. Orang-orang yang mengikuti kebid'ahan akan benci kepada Islam. Wa tafsir al-Islam bis sunnati, dan beliau Abu Aliyah menafsirkan al-Islam dengan sunnah. Berarti sunnah itu Islam, Islam itu sunnah. Sunnah Nabi itulah Islam, Islam itulah sunnah Nabi. Wa khawfahu ala a'lami tabi'ina wa ulama'ihim min al-khuruji al-islami wa sunnati. Dan perhatikan betapa beliau khawatir tokoh-tokoh tabi'in dan ulama-ulama tabi'in bisa keluar dari agama Islam dan bisa keluar dari sunnah. Padahal mereka tabi'in. Ya. Namun Abu Aliyah khawatir mereka keluar dari Islam dan keluar dari sunnah. Ya tabayyan laka ma'na qaulihi ta'ala, akan jelas makna firman Allah Ta'ala, idh qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Allah Ta'ala berkata aslim, masuklah Islam dengan sempurna. Surah Al-Baqarah ayat 131. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa wassa biha Ibrahimu nabihi wa Yaqub. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Dan ketika Nabi Ibrahim mewasiatkan anak-anaknya untuk berislam dengan benar. Demikian juga Nabi Yaqub. Para nabi saja khawatir keturunannya bisa menyimpang dari Islam. Wa qaulihi ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan barang siapa yang benci kepada milah Ibrahim, kepada agama Nabi Ibrahim, yaitu agama tauhid, tidaklah dia melainkan adalah orang yang membodohi diri dia sendiri. Surah Al-Baqarah ayat 130. Wa ashbahu hadhihi al-usul al-kibari, dan ayat-ayat yang semisal ini yang mengandung pokok-pokok atau landasan-landasan yang besar. Allati hiya aslul usuli, yang dia merupakan landasan yang paling pokok, yaitu tentang istiqomah di atas Islam. Karena khawatir sesat, khawatir menyimpang. Wan nasu anha fi ghaflatin, kebanyakan manusia merasa atau kebanyakan manusia lalai dari landasan ini, itu istiqamah. Wa bima'rifati hadza yatabayyanu laka ma'na al-ahadithi fi hadzal babi wa amsalihha. Dan dengan memahami ini akan jelas bagimu makna hadis-hadis yang semisal ini, yang ada di bab ini atau semisalnya. Wa amal insanu alladhi yaqra'uha wa ashbahaha. Adapun orang yang membaca ayat di atas dan juga hadis-hadis itu atau yang semisalnya, wa huwa aminun mutmainnun, namun dia merasa tenang, merasa aman dan merasa tenang, tidak merasa khawatir akan kesesatan. Anha la tanaluhu, maka dia tidak akan mendapatkan keistiqomahan. Wa yadhunnuha fi nasin kanu fabanu aminan makrallah, dan dia menyangka berada di kelompok manusia yang aman dari makar Allah. Allah Ta'ala katakan, fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi. Surat Al-A'raf ayat 99. Wa ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah garis kepada kami. Thumma qala, kemudian Nabi bersabda, hadza sabilullah, inilah jalan Allah. Thumma khatta khutatan, kemudian Nabi membuat garis-garis yang banyak, an yaminihi wa an shimalihi, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Thumma qala, kemudian Nabi bersabda, hadhihi subulun, inilah jalan-jalan kesesatan. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Di setiap jalan-jalan ini ada setan yang mengajak orang untuk mengikutinya. Wa qara'a, dan Rasulullah SAW membaca ayat, wa an hadza sirati mustaqiman fattabi'uh.
inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'us subula, dan janganlah ikuti jalan-jalan kesesatan, fatafarraqu bikum an sabilihi, sehingga kalian berpecah belah dari jalan Allah. Surat Al-An'am ayat 153. Ya, perhatikan dalam ayat ini dan juga dalam hadis di atas, Allah dan Rasulullah menyebutkan jalan kebenaran dengan bentuk mufrad, sabil, ya, bentuk tunggal. Sedangkan Allah dan Rasulnya menyebut jalan kesesatan dengan subul, bentuk jamak. Menunjukkan jalan kebenaran hanya satu, sedangkan jalan kesesatan itu banyak. Rawahu al-Imamu Ahmadu wa Nasa'i. Hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Demikian, wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.